Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Di video kali ini saya bukan membahas tentang Gunung Merapi lagi. Meskipun jika dikait-kaitkan ini ada hubungannya. Pada intinya di dalam video ini saya ingin meluruskan sesuatu yang sudah bengkok. Apakah itu ada sebuah video penampakan tentang pendaki di gunung? Sekali lagi, jika ini dikaitkan dengan keberadaan Gunung Merapi, terlebih dengan para pendaki, 23 pendaki yang sudah meninggal di Gunung Merapi, ini ada hubungannya. Karena apa? Salah satu korban erupsi di Gunung Merapi sana, sebulan yang lalu, ada salah satu korban dari 23 korban tersebut, ini ditemukan tanpa kepala. Sedangkan video yang ingin saya bahas di sini adalah video penampakan pendaki tanpa kepala. Apakah ini terjadi di Gunung Merapi, Sumatera Barat sana? Tentu tidak. Jadi begini, setelah saya cek di YouTube ternyata banyak banget yang upload video ini. Bahkan sekelasnya Tribun ini juga mengupload video ini, mengulas video tentang penampakan pendaki yang tanpa kepala ini. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, real penampakan hantu pendaki tanpa kepala enggak sih? Oke, kita tonton dulu ya videonya. Nih. Ini kan di awal video ini tadi kita ulang ya, karena ini di menit awal, di detik awal ya. Nih, ini teman-teman, inilah yang dimaksud. Untuk lokasinya sendiri seperti di judul, ini adalah real penampakan tanpa kepala di Gunung Welirang. Diupload oleh channel Anang Nugroho Purwanto. Kemudian untuk komentar-komentarnya, di sini yang menarik itu komentar-komentarnya ya teman-teman. Ada sebagian komentar ini yang percaya bahwa itu real penampakan. Karena menurut pendapat dia bahwa sosok yang tanpa kepala ini membelakangi kamera. Sehingga di sini ada salah satu komentar yang mengatakan kalau itu nunduk nggak mungkin lehernya ke belakang. Perhatikan posisi tungkai kaki ke depan. Jika nunduk ke depan, tidak mungkin bahu bisa sejajar. Dan lambang baju nike di baju kehalang. Ini tidak sama sekali. Namanya di gunung dekat dengan alam jin. Sudah pernah diceritakan Ustadz jika semakin tinggi kita ke atas semakin dekat dengan alam jin. Karena alam mereka terbalik dengan kita. Nah terus kalau semakin ke atas banyak jin, gimana dengan lautan? Padahal di Al-Quran sendiri, lautan dan gunung-gunung, lembah-lembah itu adalah tempatnya jin. Kalau ini dia bilangnya cuma ke atas semakin dekat alam jin, lah yang di laut gimana? Padahal di tingkat kengeriannya, sosok abstrak yang tinggal di laut dan yang di gunung ini lebih ekstrim yang di laut loh. Penjelasannya kenapa? Lain waktu saja. Kita lihat balasan dari si pengupload video. Terima kasih bang, gini nih gue demen. Nah, jadi ternyata yang upload video ini juga setuju kalau ini real penampakan. Selanjutnya di komentar yang lain, lagi nunduk itu cuman karena ada kabut, jadi titik fokusnya kurang ketahuan dari kerah bajunya. Di sini dibalas lagi sama yang upload, kaos tanpa kerah. Oke, ini dibantah ya, kerahnya nggak kelihatan, ternyata kaos tanpa kerah. Selanjutnya iku pakai topi pas nunduk, orang dilihat dari video ada yang pakai topi hitam setelah kamera muter. Jret. Topi gimana? Yang lain kedinginan, dia sendiri pakai kaos pendek, santuy pula. Oke, coba kita lihat ya. Pas video muter katanya ada salah satu pendaki yang pakai topi. Apakah benar hal tersebut? Yang dimaksud orang yang pakai topi tadi yang mana ini? Nih. Ya. Sayangnya muternya kamera ini nggak sampai balik ke titik awal, jadi nggak kelihatan. Kepalanya kemana mas? Editankah? Kabut. Maaf saya nggak bisa ngedit mas, ini yang upload. Lah, saya tanya doang. Nggak tahu kepala kemana, nggak ada yang sadar waktu pengambilan video. Masa sih nggak ada yang sadar ya? Oke, nggak perlu berlama-lama ya teman-teman. Di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi Sakti. Kita lihat apakah benar ini penampakan dari sosok pendaki tanpa kepala.
Oke, di sini sudah kita masukkan videonya di aplikasi Sakti. Di sini tadi cuman beberapa detik ya. Kita potong aja di sini dah. Kemudian kita silent, nggak penting suaranya. Yang penting durasinya ini kita perlambat slow motion. Biar kita benar-benar tahu. Tadi kan di komentar ada yang berpendapat kalau dia ini membelakangi kamera. Di sini setelah kita zoom, apakah benar dia membelakangi kamera? Nih, kalau teman-teman masih bingung, akan kita berikan garis. Ini ya teman-teman. Ini sesuai gambar yang ada di video ini. Nih. Jika posisinya seperti ini, apakah mungkin dia ini membelakangi kamera? Sedangkan kamera dari sini. Jelas-jelas ujung sepatu sama-sama menghadap ke kamera meskipun agak miring sedikit ya teman-teman. Dari sini saya rasa sudah jelas ya. Oke, kemudian kita perkecil lagi. Kita lihat hal-hal yang menarik yang perlu kita bahas. Setelah tadi sepatu, di sini adalah jam tangan. Umumnya orang pakai jam tangan itu di tangan kanan atau tangan kiri? Tentu jawabannya adalah tangan kiri. Kita berpatokan dari video awal bahwa pendaki dilihat dari kakinya ini menghadap ke kamera. Jadi jika gambar ini kita zoom di bagian jam tangannya, ini udah jelas banget posisi jam tangan ini udah umum di tangan kiri. Bener banget di tangan kiri. Untuk tangan kanan dia ini seolah megang HP, kayak HP ya. Jadi dia lagi gini, mungkin habis ngambil gambar atau bagaimana. Fix. Secara umum ini udah real banget kalau dia ini ngadep ke kamera. Oke, sekarang kita perkecil lagi. Kita fokus ke bagian kepalanya yang hilang. Ini resolusinya mau saya ganti. Semoga dengan ini bisa ketemu ya. Tapi kalau enggak ya terpaksa saya menggunakan jurus terakhir. Nanti teman-teman saya kasih tahu video lain. Nih, ini sebenarnya dari sini udah kelihatan sih. Tadi di salah satu komentar kan bilang, kalau dia nunduk ngadep ke kamera, seharusnya lambang Nike, ini putih yang di dada ini loh teman-teman. Ini ketutup. Tapi itu tidak. Saya rasa kalau lambang Nike yang ada di dada, ini bisa saja nggak ketutup ya teman-teman. Orang ini mungkin rambutnya pendek, atau memang kepalanya agak miring sedikit. Jadi di dalam penjelasan sini, intinya saya ini nggak sependapat dengan yang upload. Saya lebih yakin kalau ini adalah teman pendaki, rekan pendaki mereka yang kebetulan sedang nunduk. Sekali lagi patokan kita adalah posisi kakinya yang menghadap ke depan, ke sini. Dia ini benar-benar tidak membelakangi kamera kalau dilihat dari kakinya loh ya. Diperkuat lagi dengan posisi jam tangan yang seharusnya ada di tangan kiri. Jelas-jelas dia kalau badannya tidak muter separuh, jadi sama-sama menghadap seperti sepatunya ke arah kamera. Jelas ini sudah benar. Jam tangan ini berada di tangan kiri. Kemudian jika masalah di sini kok katanya pendaki tanpa kepala, pendaki nggak ada kepalanya, ini saya rasa nggak masuk akal banget. Ini jelas-jelas sebenarnya di kamera saya ini kelihatan banget ada buram-buram kepala di depan dadanya, tapi dia kepalanya agak nganan dikit gini, sehingga lambang Nike ini kelihatan. Dan di sini saya ada satu video ya teman-teman. Jika teman-teman masih bersikukuh sependapat dengan yang upload, yaitu bahwa ini adalah real penampakan pendaki tanpa kepala, di sini saya akan tunjukkan sesuatu yang mungkin teman-teman akan bisa menilainya secara logika. Oke. Ini adalah video pendek yang saya buat baru saja dengan celana yang sama, kaos yang sama, dan jam tangan yang sama. Kemudian posisi rambut sama saya kuncir ke belakang kayak gini. Kita perhatikan video yang baru saja saya buat. Ini. Oke.
Nyampe sini akan kita potong, kita zoom sedikit biar lebih kelihatan ya. Nih, udah kita play. Stop. Saya pelanin. Nih kan. Kalau posisi gini, kemudian foto ini saya scrub dan saya upload ke media sosial, mungkin banyak orang yang percaya kalau ini adalah hantu tanpa kepala. Padahal ini saya sendiri bikin video ini tadi dengan posisi yang hampir sama dengan video yang tadi. Kalau tidak percaya nih ya teman-teman, saya tambahkan video yang tadi. Dia akan saya taruh di sebelah sini. Oke. Kemudian akan saya geser untuk mengisi di sebelah sininya. Nih teman-teman. Di sini di sebelah kiri terlihat saya sudah hidup tanpa kepala, berdiri di depan jendela. Dan yang sebelahnya ini adalah video viral yang menjadi pembahasan di YouTube, yaitu sosok penampakan pendaki tanpa kepala. Ada yang berkomentar kalau dia ini nunduk seharusnya posisi pundaknya ini nggak bisa rata kayak begini. Kemudian ditambahlah tangannya ini pendek. Wih, banyak banget pintarnya. Di sini tangan saya juga terlihat pendek sebelah karena yang sebelah saya angkat berikut pundak. Kalau untuk masalah ratanya pundak, oke, kita jalankan. Di sini saya ngambil video yang juga terlihat pundak saya ini rata. Nih, kan punyaku lebih rata, lebih sempurna loh. Tuh kan, pundakku yang di depan jendela ini kan lebih rata lagi ketimbang dia. Sedangkan posisi saya ini menghadap ke kamera, sama persis dengan posisi yang dibilang hantu tanpa kepala ini. Posisi jam tangan saya berada di tangan kiri, oke? Jika di komentar itu banyak banget orang yang mengatakan kalau ini real penampakan, terlihat tangannya panjang sebelah, kemudian kalau dia nunduk seharusnya pundaknya ini nggak serata itu, justru saya bisa melakukan lebih dari yang dianggap hantu. Pundak saya terlihat lebih rata. Kita jalankan. Wih, aku kayak hantu tenanan yo. Bener-bener jadi hantu lagi. Saya upload hantu tanpa kepala. Tadi kan cuma pendek juga, beberapa detik nih. Ini saya potong, kelihatan jalan ke depan tanpa kepala. Ini udah viral banget. Jadi intinya video yang menjadi perdebatan di YouTube selama ini yang katanya penampakan sosok pendaki tanpa kepala di Gunung Welirang itu adalah pendaki yang kebetulan sedang nunduk. Saya yakin dari penjelasan ini tadi teman-teman menjadi cerdas ya, yang selama ini dikit-dikit dikaitkan dengan gaib, dengan penampakan. Tidak semuanya dapat dikaitkan dengan yang gaib. Oh ya, satu lagi ya teman-teman. Tadi ini ada yang menyebutkan kalau itu adalah hantu. Karena nggak masuk akal banget di kondisi puncak gunung yang kabut kayak gitu, dingin kayak gitu, yang lain pakai jaket, dia pakai kaos. Saya rasa buat teman-teman yang sering melakukan pendakian, itu adalah hal yang wajar. Ketika teman-temannya pakai jaket merasa kedinginan, ada 1-2 teman kita ini yang nggak pakai jaket. Pertama karena dia nggak bawa, yang kedua memang dia ini tahan dingin. Jangankan dinginnya puncak gunung, di daerah gunung yang ada salju saja, banyak sekali orang-orang yang membuat konten dengan tidak menggunakan baju. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih video dari saya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.